saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pananduru, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan serta keluangan waktu, sehingga kita sama-sama masih dapat hadir tak lupa salawat beriring salam, marilah sama-sama kita ucapkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita membaca salawat, mudah-mudahan kita semua akan diberi syafaatnya di hari kemudian kala. Baiklah, untuk persingkat waktu, sini saya akan bacakan acara pada hari ini, yaitu acara yang pertama, doa yang akan dipimpin oleh Ibu Musina, dan yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pananduru. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Usmawati selaku calon guru penggerak. Marilah kita masuk di acara pertama, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Musina. Kepada Ibu Musina saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, untuk mengambil hikmah dari kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pananduru. Pada Bapak Sekolah saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kesempatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan berkahnya dengan limpahan rahmatnya pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama, yang mana pada hari ini kita ada acara yaitu diseminasi masalah budaya positif atau yang biasa kita laksanakan di sekolah ini. Namun pada saat ini guru kita yaitu Kusmawati sebagai IGD atau belum akan mengadakan kegiatan tersebut. Kemudian saudara-saudara kita bersama-sama sampaikan kepada masyarakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Bapak guru yang kami hormati, pertama-tama kami mengaturkan terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan pada siang hari ini, yang mana turut berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk mendukung rekan kita sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Pada saat ini beliau akan mengadakan diseminasi tentang budaya positif yang mungkin kita tidak asing dengan hal itu, namun ini sebagai tugas daripada kegiatan atau pembelajaran di calon guru penggerak, maka beliau diminta oleh pengajar praktiknya untuk membuat kegiatan tersebut guna untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam pembelajaran CJJ. Jadi Bapak Ibu guru
saat ini menyita waktu beberapa jam ke depannya, yang tujuannya kita juga turut berpartisipasi, turut mensukseskan anak kita, bersama kita demi sekolah kita, dan tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan khususnya di SD 03 Panai Hulu. Jadi Bapak Ibu kiranya bisa selama ini mengikuti sampai selesai, ya mungkin sekitar 1 jam atau lebih kegiatan ini akan dilaksanakan. Mudah-mudahan atas kerjasama kita yang baik, saya sebagai pimpinan sekolah di SD 03 ini sangat mengapresiasi kegiatan ini, sekaligus mendukung apa yang telah kita laksanakan demi untuk kemajuan sekolah ini. Jadi dengan mohon kepada Allah kiranya acara ini dapat terlaksana dengan baik, tidak ada suatu halangan apapun sampai nanti berakhirnya kegiatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan hari ini sukses dan bisa tercapai dengan yang diharapkan. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan di hadapan kita semua. Marilah kita masuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Usmawati selaku calon guru penggerak. Kepada Ibu Usmawati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita semua akan mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah di hari kemudian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Panai Hulu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 03 Panai Hulu. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu sudah rela meluangkan waktunya untuk mengikuti ataupun menghadiri undangan yang telah saya berikan. Hanya kepada Allah lah saya akan menghaturkan, dan semoga segala kebaikan Bapak Ibu dengan meluangkan waktu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif guna untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pandangannya tentang budaya positif? Apa yang ada di pemikiran kita? Iya, Ibu Mutiara Damani, silakan.
saya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau lingkungan setempat yang sesuai dengan kaidah adat yang ditentukan dan tidak melanggar undang-undang. Terima kasih Ibu. Menurut Ibu Mutiara Damani bahwasanya budaya positif itu merupakan perilaku yang baik. Seperti itu ya Bu ya. Ada tambahan lagi Bu Ibu? Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu memiliki beberapa konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, di sini pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat kan profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu memiliki berapa Bu dimensinya? Ada yang tahu? 6 dimensi. Ya, apa saja itu Ibu? Silakan Bu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan inovasi. Terima kasih Bu Elviana. Iya, keenam dimensi profil pelajar Pancasila itulah yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Iya, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, gotong royong. Nah, Bapak Ibu, dari dimensi profil pelajar Pancasila tersebut, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini kita mengharapkan peserta didik kita itu bukan hanya sekedar bisa berdoa ya Bapak Ibu, tetapi di sini kita harus bisa menanamkan kepada peserta didik kita bagaimana cara menghargai orang tua, bagaimana supaya mereka itu memiliki sifat yang akhlakul karimah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mandiri. Nah, untuk mandiri itu bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus dapat menerapkan atau menumbuhkan motivasi dari dalam peserta didik kita supaya mereka itu dapat hidup mandiri tanpa harus disuruh-suruh. Mereka sudah tahu apa tugas mereka sebagai seorang siswa seperti itu. Untuk bernalar kritis, kreatif, dan juga bergotong royong. Nah, untuk bergotong royong, di sini bukan hanya siswa itu dapat membersihkan pekarangan sekolah, tidak hanya seperti itu. Untuk bergotong royong ini, siswa juga harus bisa berkolaborasi dengan siswa lain ataupun dengan gurunya. Contohnya dia jika di dalam kelas belajar dengan kelompok. Nah, belajar dengan kelompok tersebut siswa harus mampu, harus bisa dia berkomunikasi dengan baik kepada rekan siswa yang lain, seperti itu. Nah,
kontrol yang pertama yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, selama ini yang ada ilusinya itu memang bahwa guru itu mengontrol murid. Yang sesungguhnya yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri, seperti itu. Untuk yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, selama ini ilusi-ilusi seperti itu yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini biasanya terjadi kepada siswa, biasanya seperti anak kelas yang tinggi kepada adik kelasnya, ataupun antara adik dan kakak, biasanya seperti itu. Dia merasa karena dia itu sudah dewasa, sudah lebih besar, dia itu dapat memaksa kehendaknya kepada adiknya ataupun kepada adik kelasnya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin kita perbaiki ataupun kita rubah dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, untuk selanjutnya dari teori kontrol, di sini mengubah stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Nah, dari stimulus responnya dia contohnya realitanya kebutuhan kita sama. Nah, untuk teori kontrolnya akan dirubah menjadi realita kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus responnya. Nah, untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi jika seorang siswa itu misalnya datang terlambat, nah kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung memarahinya. Nah, disinilah teori kontrol akan kita terapkan. Nah, ketika ada peserta didik kita yang mungkin kelakuannya atau tingkahnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau mungkin bagi kita itu tidak wajar. Nah, di sini posisi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh langsung menghakimi ya Bapak Ibu. Kita harus bertanya mengapa dia terlambat, apa penyebabnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi anak didik kita Bapak Ibu ketika mereka bertingkah atau berperilaku, jadi mereka itu bukan semena-mena hanya sekedar bertingkah seperti itu aja. Pasti mereka memiliki tujuan tertentu. Mungkin mereka ingin diperhatikan, atau mungkin mereka dari rumah kurang kasih sayang sehingga mereka di sekolah bertingkah untuk mendapatkan perhatian dari gurunya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika murid-murid kita memang bertingkah laku yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itulah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk mengetahui atau menggali atau mencari tahu mengapa
Kenapa murid kita seperti itu? Nah, Bapak Ibu, untuk stimulus yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting. Jadi yang dapat mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Jadi ketika ada misalnya seorang murid datang misalnya dia waktu belajar makan di dalam kelas. Nah, di situ kita akan bertanya, kenapa dia makan di dalam kelas? Kita cari tahu latar belakangnya. Nah, mungkin ketika kita memberikan pandangan-pandangan kepada murid kita yang tadinya dia makan di dalam kelas, dia mungkin bisa berubah, tidak lagi makan di kelas. Tapi perubahan tersebut, apakah perubahannya muncul dari dalam dirinya atau perubahan karena ditegur oleh gurunya? Nah, ini nanti akan kita pelajari tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian untuk stimulus respon yang ke-6, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ketika ada yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, kan tadinya yang mengontrol diri kita itu kan diri kita sendiri. Nah, jadi ketika kita dipaksa, misalnya, jangan buang sampah di situ. Nah, jadi ketika siswa itu masih juga buang sampah di situ, dia mendapat teguran. Jadi dia merasa karena ditegur, dia tidak membuang sampah lagi di situ. Ketika ditegur, anak tersebut tidak lagi membuang sampah di situ. Tapi ketika kita lalai, kita tidak lagi melihat anak tersebut, kita biarkan dia membuang sampah lagi di tempat yang sama. Nah, artinya siswa tersebut karena terpaksalah dia membuang sampah di situ ya. Dia motivasinya dia tidak muncul dari dalam diri dia sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, jadi ketika kita menerapkan model berpikir menang kalah, kita akan berubah menjadi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini apakah masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Nah, jadi nanti kalau saya tanya, guru 03 pandai belum? Maka Bapak Ibu jawabnya luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Masih semangat kan? Oh, keren. Oh, boleh kita dengar. Guru 03 pandai belum? Keren. Oke, sekali lagi. Guru 03 pandai belum? Keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi bisa kita lanjut Bapak Ibu? Oke. Nah, disiplin positif. Coba setelah kita mendengar kata disiplin positif, apa yang terpikir dari benak kita? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Disiplin, biasanya ini disiplin tentang apa ini, peraturan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang memberikan tanggapannya? Ayo. Apa dia kira-kira disiplin? Ya, Ibu Kulwasya, silakan. Menurut saya disiplin positif itu adalah aturan-aturan atau nilai-nilai yang sudah diyakini atau telah disepakati. Contohnya di kelas itu masuk kelas tepat waktu, tidak boleh makan atau minum di dalam kelas, seperti itu Bu. Terima kasih.
Iya, terima kasih Bu Wasiah, luar biasa sekali jawabannya ya. Disiplin positif, disiplin, datang tepat waktu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Mutiara silakan. Bahwa disiplin itu adalah merupakan ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai rasa tanggung jawab. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali jawabannya ya. Ibu-ibu ini ya, karena semangat ini ya, jadi jawabannya luar biasa. Ya, disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atau diperbuat berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jawabannya tadi sangat luar biasa ya. Nah, jadi disiplin itu memang harus dimulai dari disiplin diri. Ketika seorang guru ataupun seorang siswa memiliki disiplin diri, maka mereka itu sudah memiliki tanggung jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mendapatkan suatu imbalan, penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, saya tadi sudah menyinggung tentang motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak dan yang tumbuh dari luar diri anak ataupun dia nanti eksternal, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika seorang anak sudah memiliki disiplin diri, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perbuat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin itu tidak harus berhubungan dengan hukuman, konsekuensi, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan kita sebagai seorang pendidik yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kalau memang sudah anak-anak itu bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka motivasi intrinsiknya itu sudah ada di dalam diri mereka. Mereka itu sudah tahu kalau aku berbuat seperti ini, maka aku harus bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik inilah yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati dari beberapa ragam suku, agama, ataupun ras. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri ada 6 dari institut organisasi. Nah, untuk nilai kebajikan yang pertama dia yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Nah, yang pertama dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itulah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian mandiri. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Bernalar kritis,
berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, untuk nilai kebajikan yang kedua, dia berasal dari organisasi ataupun institut Ibu Primarius Program atau PYP. Adapun nilai kebajikannya, yang pertama dia toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk yang ketiga, nilai-nilai kebajikannya dia berasal dari 9 pilar karakter. Yang pertama dia cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dia, kemudian diplomatis, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kemudian kepemimpinan dan keadilan. Nah, di sini untuk yang ketiga nilai kebajikannya tentang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, untuk keterampilan hidup dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Dan untuk petunjuk hidup, dia peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kemudian kehormatan, memiliki rasa hormat. Nah, untuk institut yang kelima, The Seven Essential Virtues, dia rasa hormatnya seperti empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, untuk yang keenam, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, dari proyek nilai-nilai kebajikan di situ ada juga peduli, rajin, integritas, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu memang banyak sekali dan ada 6 dari institut organisasi. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita tanamkan kepada murid-murid kita. Seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di situ kita akan menerapkan ataupun membuat peserta didik kita yang memang memiliki rasa religius yang tinggi terhadap agamanya, seperti itu. Kemudian mandiri, siswa itu bisa bekerja sendiri tanpa harus disuruh-suruh. Mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Kemudian gotong royong, mampu, siswa itu harus mampu ataupun harus bisa saling berkomunikasi, berkolaborasi dengan siswa lain. Nah, Bapak Ibu, untuk sampai di sini, apakah masih semangat? Sepertinya karena cuacanya sudah panas, agak-agak gelisah-gelisah gitu ya Bapak Ibu. Ada lagu profilnya. Oke, ada lagu profilnya. Jadi kita hidupkan ya. Lagu profil pelajar Pancasilanya. Coba kalau tanpa musik masih ingat gak sih Bapak Ibu? Nah, coba 1, 2, 3. Berdiri ya Bapak Ibu. Nah, berdiri biar tambah semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan
Nah, Bapak Ibu bisa kita lanjutkan? Dari nilai-nilai kebajikan yang telah saya sampaikan, apakah Bapak Ibu sudah bisa memahaminya? Sudah bisa Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita mendengar kata kebutuhan dasar dia, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita setiap manusia ataupun setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar yang sesuatu ataupun yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Kembali lagi seperti di awal, jika ada siswa kita yang mungkin dia ketika belajar dia itu bawaannya lemas saja, bawaannya dia lemas saja, pasti pada diri siswa tersebut ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Seperti itu kan Bapak Ibu. Mungkin bisa saja dia dari rumah tidak sarapan, atau mungkin bisa saja dia sedang sakit. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kita sebagai seorang guru harus dapat mengontrol. Tidak boleh langsung kita vonis, kamu mengapa lemah, terlalu belajar. Nah, seperti itu, tidak boleh langsung marah ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengetahui, memahami siswa kita kebutuhan apa yang tidak dia penuhi sehingga dia bermalas-malasan ataupun lemas saat belajar. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar bertahan hidup itu seperti apa? Ada yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ini kan sudah siang. Nah, pasti mungkin ada kebutuhan dasar kita kalau sudah siang itu ada yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu. Apa itu kira-kira Bapak Ibu? Makan. Iya, kebutuhan dasarnya makan. Jadi kalau makan itu masuk ke kebutuhan dasar yang mana kira-kira Bapak Ibu? Bertahan hidup. Pas sekali ya, posisinya siang, lapar, jadi kebutuhannya itu bertahan hidup. Jadi kalau untuk kebutuhan kesenangan, kira-kira dia seperti apa? Ada yang terlintas Bapak Ibu? Kesenangan, butuh hiburan. Iya, setiap kita mau senang butuh hiburan ya. Nah, jadi kalau senang itu banyak ragamnya ya Bapak Ibu. Nah, baiklah kita lanjutkan. Apa itu kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup? Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup diantaranya makan. Pasti tadi jawabannya makan ya kan? Ya Allah, Bapak Ibu ini walaupun siang semangatnya masih membara. Padahal kebutuhannya ada yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu, sabar ya. Disinilah kolaborasi kita ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini juga merasa yang pertama beruntung, yang kedua saya merasa
guru yang hebat-hebat seperti itu. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup yaitu makan, pakaian, keamanan, tempat tinggal, kesehatan. Nah, dari kebutuhan bertahan hidup ini bisa kita ambil contoh, misalnya ketika seorang anak tadi berangkat sekolah, dia lemas-lemasan di dalam sudah, misalnya dia kita ambil tentang pakaian. Nah, kemungkinan ada siswa yang datang ke sekolah dia itu mungkin dia dari rumah tidak bersemangat, tidak mau bersekolah. Kenapa? Nah, mungkin dari pakaiannya, entah karena sudah kekecilan ataupun sudah kusam, mungkin dia di situ merasa malu. Nah, di situ juga dia merupakan kebutuhan bertahan hidup. Untuk kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, Bapak Ibu, ketika kita di dalam kelas, kita seringkan membuat pelajaran itu dengan tugas kelompok seperti itu kan? Nah, dalam kelompok itu pasti ada salah satu siswa kita yang mungkin dia duduk menyendiri dan terkadang mungkin dia macam mengantuk, malas-malasan seperti itu. Ada Bapak Ibu? Nah, ada. Nah, dari situ mungkin dia dari teman-temannya dia merasa tidak diterima. Jadi dia memang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang. Jadi dia merasa malas gitu. Kemudian untuk kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Untuk penguasaan dia seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, pasti ada setiap murid itu di dalam kelas ataupun kalaupun tidak di dalam kelas, entah kalau pas apel gitu kan, dia ingin menonjolkan dirinya, dia ingin menjadi akulah yang berprestasi, akulah. Jadi dia itu memang pinginnya diakui, didengar seperti itu. Kemudian untuk kebebasan, nah di sini kebutuhannya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, Bapak Ibu, untuk kebebasan terkadang kita di kelas, coba Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan ada pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, kira-kira selama ini yang sudah kita buat itu yang mana? Nah, dari kebebasan inilah kita harus mampu memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita. Jadi kita itu di dalam kelas, kalau awalnya kita belajarnya monoton, pembelajarannya itu hanya sekedar tanya jawab, ceramah. Nah, disinilah kita harus bisa merubah sedikit demi sedikit tentang pembelajaran kita. Karena terkadang siswa itu memiliki sifat pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang suka gerak-gerak, ada yang suka mendengarkan lagu-lagu, ada yang dia belajarnya sambil bermain. Nah, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran kita juga harus memberikan kebebasan kepada seorang anak ataupun kepada peserta didik kita untuk dapat memilih ataupun menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kebutuhan siswa dalam belajar itu terpenuhi ya Bapak Ibu. Untuk kesenangan. Nah, kesenangan ini bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan
kan kita sudah merdeka ya Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya itu harus menyenangkan. Jadi dalam belajar itu bisa kita selingi dengan permainan, ice breaking seperti itu. Jadi siswanya itu tidak monoton dan tidak malas-malasan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia, apakah Bapak Ibu sudah memahaminya? Sudah ya Bapak Ibu? Masih semangat? Iya, masih semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu semangat, saya di depan juga semakin semangat. SDN 03 Pandai Hulu. Oke, keren. Pak Kepala, SDN 03 Pandai Hulu. Keren. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk materi tentang motivasi perilaku manusia. Nah, disinilah motivasi perilaku yang akan kita terapkan ke peserta didik kita. Selama ini, motivasi yang mana yang sudah kita terapkan? Nah, di sini yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ketiga motivasi ini sangat penting kita terapkan ya Bapak Ibu. Terutama yang sangat-sangat penting untuk motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika seorang siswa melakukan sesuatu itu karena mereka takut ditegur oleh gurunya, atau mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan suatu imbalan, mendapatkan reward seperti itu. Nah, maka motivasi yang kedua itu masuk ke dalam kategori motivasi eksternal. Mereka melakukan sesuatu karena sesuatu, bukan karena dari dalam diri sendiri. Nah, untuk yang ketiga, ketika seseorang melakukan sesuatu itu memang dari dirinya sendiri, tanpa dia harus dilihat, tanpa dia harus dikasih reward, tapi dia memang melakukannya, itu artinya mereka sudah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu dari dalam diri sendiri. Nah, biasanya motivasi ini dapat bertahan, dia berkelanjutan. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini, dia sifatnya hanya sementara, karena sesuatu aja dia melakukannya. Seperti itu. Kira-kira di kelas kita adakah peserta didik kita yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Nah, jikalau ada, ayo mulai dari sekarang sama-sama kita sedikit demi sedikit kita melangkah untuk membuat perubahan agar kita dapat memberikan ataupun mengarahkan siswa kita agar mereka dapat menumbuhkan motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, berbicara tentang motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 aturan, dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba ketika Bapak Ibu mendengar kata hukuman, konsekuensi, itu yang sering didengar ya Bapak Ibu. Kalau untuk restitusi mungkin masih
agak awam seperti itu ya, karena saya sendiri mendengar atau belajar tentang restitusi saya temui ketika saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 dan saya belajar di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, apa itu hukuman? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya? Yuk, mana semangatnya Bapak Ibu? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Seperti itu. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Apa itu hukuman? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, oke, silakan Ibu Nila Kusrini. Memberi sanksi, Bu. Memberikan sanksi. Hukuman itu memberikan sanksi. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba, seperti itu ya. Jadi dia itu hukuman itu tidak ada rencananya. Misalnya, oh besok si Ani kalau datang terlambat, kalau saya suruh cuci kamar mandi, nah tidak seperti itu hukumannya Bapak Ibu. Jadi dia hukuman sifatnya terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid atau orang yang ingin diberi hukuman itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, jadi hukuman itu bisa kita berikan berupa fisik, misalnya dengan menyuruh anak-anak push up, atau mungkin kita memberikannya dengan kata-kata yang tidak enak didengar dan menyakitkan, seperti itu. Nah, untuk konsekuensi, ada yang tahu apa itu konsekuensi? Nah, sifatnya terencana serta disepakati sesuai peraturan. Kemudian, murid itu tetap dibuat tidak nyaman serta guru selalu memonitor murid. Nah, jika tadi hukuman, dia itu sifatnya tidak terencana, dia tidak tahu. Kalau untuk konsekuensi, memang dia udah kita sepakati, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, misalnya sudah kita sepakati, jika datang terlambat, maka konsekuensinya mengutip sampah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi restitusi ini adalah sebuah solusi. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, maka kita sebagai seorang guru tidak boleh memberikan hukuman. Apa yang kita terapkan? Nah, dengan restitusi. Dengan restitusi
kita. Kita mengajarkan bagaimana ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, nah di situ mereka harus dapat menemukan apa solusinya untuk mengatasi kesalahannya, seperti itu Bu. Jadi memang untuk hukuman dan konsekuensi itu harus kita hilangkan, seperti itu. Itulah yang harus kita terapkan dengan menggunakan restitusi. Kita berkolaborasi dengan murid kita cari tahu alasannya mengapa, kemudian supaya mereka tidak melakukan kesalahan itu, apa yang harus mereka lakukan. Jadi memang solusi itu timbul dari dalam dirinya, bukan dari gurunya, seperti itu. Solusi itu tumbuh dari dalam dirinya, intrinsik, sehingga menciptakan murid bertanggung jawab. Mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perbuat, seperti itu. Jadi restitusi ini memang solusi ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita bicara tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru, yang pertama dia sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi seperti teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol seorang guru dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana yang pernah Bapak Ibu terapkan di dalam kelas? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman Bu, Silakan Ibu. penghukum dan sebagai teman yang pernah saya lakukan Bu. Ya, penghukum dan sebagai teman. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang lain? Review kembali apa yang sudah kita laksanakan di dalam kelas, kira-kira yang mana ya yang sudah saya lakukan ya, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, contoh penerapannya yaitu sebagai penghukum. Misalnya kasusnya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sering kan Bapak Ibu ketika kita upacara, siswa kita itu pasti ada yang tidak memakai atribut lengkap. Ini kasus kita. Nah, untuk posisi kontrol sebagai penghukum, kita seorang guru pasti akan mengutarakan atau menghukum. Sudah sana hormat sama bendera. Nah, langsung seperti itu, dia langsung satu arah, seperti itu. Nah, ketika kita mengambil posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan mengutarakan sebuah kalimat kepada siswa kita. Barangkali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak atau mengecewakan Bapak, seperti itu. Dia kalimatnya lembut tetapi menusuk hati. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di sekolah dulu, aku masih SMP atau SMA, ada tidak yang kita dibuat seperti itu gitu? Ya. Nah, untuk posisi kontrol yang ketiga, dia sebagai teman. Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol kita sebagai teman, kita akan mengutarakan sebuah percakapan ataupun sebuah kata-kata seperti ini. Ayo dong, ikutin aturan sekolah nak.
tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi itu memang kalimatnya lembut, enak didengar. Itulah dia posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, untuk posisi kontrol sebagai pemantau. Ketika kita seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, kalimat yang diucapkan atau diutarakan dia seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, itulah dia posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, untuk posisi kontrol sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, disinilah Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan, sebagai manajer inilah yang sebaiknya kita lakukan. Jadi untuk posisi kontrol sebagai penghukum itu kalau bisa ya dikurang-kurangi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memahami tentang 5 posisi kontrol? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui tentang 5 posisi kontrol, nah, di sini saya ada pertanyaan. Coba, tadi kan katanya sudah paham seperti itu. Posisi kontrol apakah aku? Pertanyaannya. Nah, yang diutarakan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Ayo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, silakan Ibu Nepa. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya Ibu. Hukuman. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya Ibu Kusina silakan. Sebagai teman. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, apakah posisi kontrol dengan mengutarakan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu? 1, 2, 3. Dan membuat merasa bersalah. Masih semangat Bapak Ibu? Guru kesuntikan pandai dulu. Oke, angkat jempolnya 2-2. Jangan 4-4 ya, bahaya nanti. Nah, untuk yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa ini? Ya, apa Ibu? Pemantau. Ada yang lain? Coba Ibu. Menurut Ibu Nepa merasa bersalah. Menurut Ibu Nila pemantau. Ibu Mulasia? Manajer. Cukup? Ada yang lain? Menurut Bapak Kepala Sekolah, posisi kontrol seperti apa ini Pak? Kira-kira Bapak, silakan Bapak. Dan merasa bersalah. Jawabannya
daripada memilih yang lain, memilih saya untuk guru. Nah, berarti merasa Bersalah. enggak Oke, jawaban dari Bapak Kepala merasa bersalah. Deg-degan. Ayo kita saksikan. 1, 2, 3. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? manajer. Sebagai apa Ibu Mutiara? Sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Ada yang lain Bapak Ibu? Ibu Ridi? Silakan Ibu Ridi. Sebagai pemantau. Ada yang lain? Cukup? Oke. Kita tengok ya jawabannya yang benar ya. 1, 2, 3. Salah sepertinya ini. Oh, maaf Bapak Ibu, ada kesalahannya, ada kesalahan teknis. Jawabannya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada yang bisa bantu? Ayo, kira-kira dia kalau sebagai manajer yang dilakukan seorang guru itu menumbuhkan solusi dari diri anak tersebut. Nah, jadi kira-kira masuk ke mana? Iya, sebagai manajer. Maaf ya Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Biasa ya, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Begitu juga dengan saya. Oke, untuk selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum? Oke, ada kesalahan teknis lagi nggak ya Bapak Ibu? Soalnya saya mengerjakannya malam ini. Oke, 1, 2, 3. Sebagai teman. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, cocok tidak? Cocok tidak jika itu sebagai teman? Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, oke, terima kasih ya Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Setelah kita belajar tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, sekarang kita masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Alfiana. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas disepakati antara guru dan siswa. Sementara kalau peraturan itu tidak perlu kesepakatan antara guru dengan siswa. Itu menurut saya, Bu. Ya, saya dengar dari sisi sana pas katanya. Ini luar biasa sekali jawaban Ibu Elviana ya. Bahwasanya keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Sementara kalau peraturan itu tidak perlu kesepakatan dari siswanya, seperti itu. Terima kasih Ibu Elviana untuk pemaparannya yang sangat singkat, padat, jelas dan mantap.
bersifat abstrak. Jadi dia itu harus nyata, harus nampak seperti itu. Kemudian berupaya pernyataan yang bersifat universal. Kemudian dalam pembuatannya dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya Bapak Ibu tidak boleh panjang lebar seperti kereta api. Nanti muridnya bingung, ini kereta api apa keyakinan kelas, seperti itu ya. Nah, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan gurunya aja yang membuat, tapi siswanya juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah sudah mengerti untuk pembentukan keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu semua yang hebat-hebat ini sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk kepada segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar restitusi ataupun segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada tahapan segitiga restitusi, yang pertama dia validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami tentang segitiga restitusi, ini bisa kita terapkan di rumah. Saya sudah contohkan, saya sudah terapkan sama anak saya di rumah Bapak Ibu. Nah, pada saat menstabilkan identitas, di sini dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran, seperti itu. Nah, ketika seorang anak membuat sebuah kesalahan, kita akan menstabilkan identitas dengan mengutarakan bahasa-bahasa yang enak didengar, yang memang dia itu mudah dipahami, seperti itu. Dia bahasanya misalnya kalau anak membuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan berbuat salah itu wajar kok. Ibu juga pernah membuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak boleh langsung memprovokatorkan, kamu salah, kamu sudah berbuat ini, kamu sudah melanggar. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, serta kamu berhak merasa begitu. Jadi Bapak Ibu, ini kita terapkan bukan hanya di sekolah dengan peserta didik kita, di lingkungan keluarga pun bisa kita terapkan sama anak ataupun kepada suami ya, kalau suaminya berbuat salah. Jadi jangan langsung kita vonis, kamu salah seperti ini ya, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, pada validasi tindakan yang salah di sini dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, adapun yang diutarakan di sini
Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Serta kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa kita ya, dengan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Nah, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Serta kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan tugas di modul berapa itu ya Bu? 1 titik restitusi, 1 titik 3 visi guru penggerak, lupa saya. Nah, saya sudah membuat tugas tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada videonya, mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu jika ada murid kita yang melakukan sebuah kesalahan. Lupa pula saya menghidupkan bluetoothnya. Jadi Bapak Ibu, kita tayangkan atau tidak? Tayangkan. Konekkan bluetoothnya. Nah Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi kepada siswa saya. Ini ada contohnya, mungkin bisa menjadi referensi. Karya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan memenuhi tugas CGT saya. Semoga dapat menjadi referensi kita semua ya Bapak Ibu. Selamat pagi Intan. Pagi Bu. Intan tahu kenapa Ibu panggil kemari? Tahu dari saya makan di kelas kalau tidak biasa. Jadi kenapa Intan makan di dalam kelas saat tugas pelajaran berlangsung? Tidak makan Enggak, Ibu juga tahu kalau makan itu kalau kebutuhan kita, dan kalau lapar Ibu juga pasti akan makan. Tapi kita harus tahu menempatkan posisi kita itu di mana, ya. Nah, jadi Intan memangnya dari rumah itu tidak sarapan? tidak itu. Kenapa tidak sarapan? Tadi itu jauhnya ada seperti itu. Jadi kalau sekarang itu Memangnya Intan bangun itu jam berapa? saya bangun dari batu terus saya tidur dan itu saya berangkat sekolah Oh begitu. Apa yang sudah kamu lakukan dengan membantu orang tua itu memang sangat benar. Membantu orang tua itu juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, kita masih ingat tidak betapa orang tua kita? Nah, menurut Intan, menghargai orang lain dan diri sendiri itu penting tidak? Nah, sekarang coba menurut Intan, kalau makan di kelas itu sudah menghargai orang lain dan diri sendiri belum? Nah, sekarang Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah. Di sini Ibu ingin mencari solusi dari Ibu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya kejadian seperti tadi makan di dalam kelas itu tidak terulang lagi?
Bapak Ibu, itulah video yang sudah saya terapkan sebagai contoh referensi kita. Jadi untuk kedepannya harapan saya, yuk sama-sama kita berkolaborasi memajukan pendidikan ini dengan memberikan arahan ataupun motivasi kepada peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan yang dibilang oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu seperti petani dan berkebun. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengayomi, harus merawat anak-anak kita agar dapat tumbuh subur sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, sesi menutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat bagaimana pelajar dirinya sebagai amok, sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Semoga dapat memberi motivasi ataupun semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini saya juga meminta maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata ataupun sikap saya yang mungkin tidak enak didengar atau tidak enak dipandang. Di sini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru muda yang telah menyampaikan materi kepada kita semua, semoga apa-apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu pengetahuan kita sebagai seorang pendidik. Dan semoga Ibu Susmawati dapat menyelesaikan sekolah menggeraknya sampai nanti dan bisa berbagi kepada kita. Dan kata bersama anak kita pada yang hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.